The best way to predict the future is to create it. A quote from Abraham Lincoln opens today's podcast. Hai Freshman, saat ini kita akan menggali lebih dalam terkait berbagai alternatif karir yang bisa kamu pilih. Mungkin ada yang berpikir, baru juga masuk kuliah, kok udah diminta menentukan pilihan karir sih? Kembali ke ungkapan Abraham Lincoln tadi, bahwa cara kita memprediksi masa depan ya dengan menciptakannya. So, meskipun karir kamu akan dijalani 4 tahun lagi, tapi kalau kita tidak siapkan dan dikembangkan selama kuliah, mau kapan lagi kan? Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ira Setiawati dari Internship Center BINUS University yang akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai berbagai pilihan karir yang bisa kamu ambil. BINUS University sendiri mencanangkan 3 pilihan karir untuk setiap mahasiswa yang akan lulus nantinya, yaitu menjadi karyawan di perusahaan global, menjadi wirausaha, ataupun melanjutkan studi. Saat ini telah bersama-sama dengan kita narasumber dengan cerita suksesnya yang tentunya menjadi insight untuk kita yang telah memiliki rencana untuk berkarir profesional di dalam perusahaan. Narasumber kita kali ini adalah Kak Sylvia Iskandar selaku News Anchor di Metro TV. Halo Kak Sylvia, apa kabar? Halo Mbak Ira, kabar baik. Gimana Mbak Ira, sehat? Alhamdulillah sehat. Senang banget nih bisa satu frame lagi sama kakak. Yeay. Sebelumnya, Kak Sylvia ini BINUSian tahun berapa ya Kak? Lulusnya tahun 2012. Lulusnya tahun 2012 Ya. Dari jurusan? Jurusan Sastra Inggris. Oke, mungkin bisa diceritain ya Kak, gimana sih perjalanannya sampai akhirnya sekarang jadi news anchor di Metro TV? Perjalanannya tidak singkat ya. Jadi memang sejak kuliah itu aku sering ikut-ikut lomba. Apapun lomba yang terkait dengan public speaking aku jabanin Mbak. Dari mulai debat, terus presenting, pidato. Jadi memang sejak kuliah aku udah ikut berbagai macam lomba yang terkait dengan public speaking. Nah dari situ aku juga pasang surut ya Mbak. Jadi nggak konsisten terus-terusan ikut lomba. Ada momen ketika kalah, jadi down gitu kan, tapi kemudian coba lagi, terus akhirnya udah mulai menang, makin semangat, akhirnya ketagihan, dan akhirnya keterusan tuh. Dan memang dari perlombaan-perlombaan itu, aku ketemu dengan banyak juri-juri profesional yang memang sudah berkarir di TV ya, sampai akhirnya aku inget banget, ketika aku ikut satu lomba namanya Asian English Olympics yang diselenggarakan oleh BNEC, Bina Nusantara English Club. Di situ jurinya salah satunya adalah Dalton Tanunaka. Waktu itu Dalton Tanunaka itu masih punya program bahasa Inggris di Metro TV dan as a prize for the winner, dia ngasih reward untuk diajak sebagai co-host di acara dia, Talk Indo di Metro TV, waktu itu tapping. Jadi aku sebagai mahasiswa datang ke Metro TV dengan nervous yang luar biasa, kemudian langsung diajak sebagai co-host program Talk Indo membahas beberapa topik yang lagi update lah waktu itu ya. Jadi itu salah satu pengalaman. Jadi ketika aku ikut lomba bisa ketemu sama juri profesional, akhirnya terjalanlah networking. Nah dari situ aku juga coba apply di beberapa stasiun Metro TV, stasiun TV, salah satunya Metro TV, dan sampai pada akhirnya ada kesempatan, waktu itu sebetulnya di semester 6 ya, di semester 6 itu Metro TV sudah kerjasama dengan BINUS TV, mereka bikin campus hiring, jadi waktu itu Metro datang ke kampus, ke BINUS, terus bikin tes, segala macam tes ya, ada kamera tes, terus psikotes. Cuma waktu itu karena masih semester 6, aku juga masih semester 6, sehingga belum dipanggil-panggil tuh. Karena belum ada panggil-panggil, aku sempat merasa, waduh ini kayaknya nggak keterima deh. Sampai akhirnya ya udah aku terus aja ikut-ikut lomba, yang tadi aku cerita ketemu Dalton. Nah ternyata dari situ tidak lama setelah itu aku memang dipanggil lagi sama Metro TV. Jadi karena belum lulus kuliah ceritanya ditungguin nih, di hold dulu jadi ditungguin. Setelah itu baru semester 7 lah menjelang. Jadi udah
sebelum skripsi bahkan. Sebelum skripsi aku jadi udah tes lagi, keterima, tapi karena belum sidang, jadi aku tunda dulu, sampai akhirnya setelah selesai sidang, baru aku join ke Metro TV. Nah, join ke Metro TV itu kan juga kita harus nunggu angkatannya itu penuh dulu ya. Jadi waktu itu aku ikut namanya Journalist Development Program. Nunggu angkatan penuh, sementara aku udah diterima dari angkatan sebelumnya, tapi karena aku belum bisa, aku tunda dulu. Jadi akhirnya aku dimagangin dulu nih, diperbantukan di HRD, bantu-bantu rekrutmen. Jadi teman-teman seangkatan aku tuh sempat ngira aku orang HRD, karena aku yang ngontak mereka untuk tes, aku ngontak mereka untuk check up, medical test gitu kan. Jadi mereka sempat ngira aku orang HRD, padahal kita tuh satu angkatan. Ceritanya kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi aku merasa bahwa memang itu harus dipupuk ya. Apa yang kita mau lakukan setelah lulus kuliah itu nggak boleh baru dipikirkan setelah mau lulus. At least sudah dipupuk dari awal, dari semester 1, semester 2. Meskipun ya Mbak, meskipun passion seseorang itu berubah-berubah. Dan kita itu harus mencari. Kita harus explore apa sebetulnya minat kita, apa sebetulnya kekuatan kita, kekurangan kita. Nah dari coba-coba tadi, dengan ikut berbagai lomba, aku merasa ketemu nih, ternyata passion aku di bidang public speaking, di bidang jurnalistik. Aku juga sempat ikut yang namanya Binus TV. Nah dari situ, semakin aku ikut di situ, semakin aku yakin bahwa kayaknya ini adalah, masih kayaknya ya waktu itu ya, keyakinannya tuh 90% lah. Nah di situ aku udah mulai yakin bahwa ini adalah pilihan karir yang ingin aku bangun setelah lulus kuliah. Tapi dalam perjalanan pasti ada yang namanya ups and down. Kadang yakin, kadang nggak yakin. Jadi kadang semangat, kadang tidak. Jadi semuanya itu menurutku adalah sebuah proses yang memang harus dijalani. Begitulah ketika kita mencari sesuatu yang ingin kita jalani di masa depan kita, dalam tahap pencarian itu memang penuh keraguan. Tapi waktu itu yang menguatkan aku adalah pokoknya aku akan ikutin dulu, aku jabanin dulu deh semuanya. Mau jadi IO, jadi nggak hanya ikut lomba ya Mbak, aku juga join klub kan, aku aktif di BNIC. Jadi bikin-bikin event, terus ngumpul-ngumpul sama teman, ikut banyaklah acara-acara ya yang di organisasi kemahasiswaan, apakah itu bikin seminar, bikin lomba, bikin acara charity, aku jabanin semuanya untuk mengetahui sebetulnya jati diri aku tuh sukanya di mana. Jadi dengan mengikuti berbagai macam kegiatan, itulah yang akhirnya membantu aku untuk menemukan sebetulnya passion aku di mana, aku mau kemana. Gitu sih Mbak. Oke. Berarti tadi kan Mbak sempat sebutin kalau Mbak aktif di BNIC ya. Kalau kita flashback ke belakang, Mbak ini kan sempat menjadi presiden BNIC ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, berarti apa sih, maksudnya lebih ke arah kan sekarang jadi presiden BNIC, kemudian Mbak juga aktif ikut kegiatan organisasi, kemudian ikut aktif juga untuk ikut lomba-lomba gitu. Nah, kalau menurut Mbak sendiri nih, skill apa sih yang sebenarnya harus kita persiapkan dari sejak sekarang nih, apalagi buat para freshman yang masih baru masuk gitu? Oke. Menurutku skill untuk satu itu bekerja dalam tim. Terus yang kedua skill untuk disiplin ya, disiplin dalam arti kita apa yang sudah kita mau lakukan, kita tuh harus 100% memberikan waktu kita, tenaga kita, usaha kita itu tuh harus 100%. Jadi konsisten and persistent. Jadi itu sih dua hal yang paling aku rasain manfaatnya ya. Yang pertama, kenapa bekerja dalam tim? Karena mau nanti pilihan karir kita, apakah kita akan yang modelnya sendiri, nggak perlu tim, atau memang dalam tim, itu tetap aja sih menuntut kita untuk bagaimana punya skill, berkoordinasi, bekerja sama, terus saling bertukar pikiran, brainstorming, bagaimana kita membuat tim itu bisa bekerja, mengeluarkan potensi individualnya, sehingga menjadi satu kekuatan kelompok gitu loh. Jadi aku merasa ketika aku join di klub, join di organisasi, itu sangat membantu aku sih mengasah ini ya, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim.
Karena hampir nggak ada Mbak, jarang banget ya pekerjaan bisnis yang bisa kita lakukan betul-betul sendirian gitu loh. Mungkin awalnya sendiri, tapi ketika kita mau expand, kita pasti butuh tim yang lebih besar gitu kan. Nah di situ kalau kita tidak punya kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, kemampuan leadership, itu akan susah sih. Kemampuan untuk mencoba memahami pikiran orang lain, mau mendengarkan. Jadi ada banyak sekali poin-poin pelajaran dalam team building yang harus kita asah dari sekarang. Nah, makanya aku selalu encourage teman-teman adik-adik mahasiswa itu untuk setidaknya kamu ikut satu aja kegiatan yang kamu suka, yang menurut kamu bisa berkembang di situ, kamu ikut, kamu jabanin at least 2 tahun lah selama kuliah. Jangan sampai nggak ada sama sekali gitu loh. Jangan sampai kamu cuma kuliah. Atau misalnya kamu sudah mulai mau bisnis kecil-kecilan sejak kuliah, itu juga bisa kan, nggak semua orang mau kerja. Ada yang memang sudah mau mulai bisnis. Misalnya suami aku juga anak binus. Kita satu angkatan 2012, kita aktif juga di BNIC, yang memang dari awal itu nggak mau kerja gitu loh. Jadi dari kuliah, dia sudah mulai merintis karirnya. Ngambil-ngambil project, misalnya bikin desain poster, bikin desain website, coding yang sederhana. Jadi sudah mulai dijabanin gitu loh dari kuliah. Semakin dini kita melakukan itu, Mbak, menurut aku kita semakin punya waktu untuk trial and error. Jadi kalau misalnya kita gagal pas masih anak kampus gitu ya, jadi apa ya, ada toleransinya di situ. Ya udah, gue kan baru mencoba, gue kan masih kuliah gitu kan. Ada excuse memang, tapi itu juga akan menjadi apa ya, kita punya waktu yang lebih panjang untuk mencoba, untuk explore, untuk gagal. Sehingga ketika kita di dunia kerja, kita udah nggak kaget nih. Ketika misalnya kita diberikan project, kita sudah tahu harus mulai dari mana. At least sudah ada foundation-nya ya. Jadi kita nggak gagap sama sekali. Itu sih Mbak. Jadi misalnya nih, di kuliah ya aku udah belajar untuk bikin proposal. Udah belajar untuk bikin, kira-kira kalau mau bikin event, kita harus A sampai Z-nya itu ngapain gitu loh. Dari mulai pitching program, terus bikin proposalnya, terus birokrasinya seperti apa, minta izin kampus, kemudian juga cari-cari sponsorship, dari mulai mendatangi sponsorship yang benar-benar anak kuliah cupu, sebetulnya nggak tahu apa yang mau dijualin, tapi kita jabanin. Itu juga kan melatih kepercayaan diri kita ya, melatih keberanian kita. Nah, di situ aku jabanin semuanya sampai pada saat hari H. Itu banyak banget divisinya, dari mulai divisi program, divisi teknik, divisi properti, divisi sponsorship. Ada banyak sekali divisi-divisi yang ternyata selevel mahasiswa pun ya rumit Mbak. Jadi kita jangan menganggap bahwa level mahasiswa bikin event apa sih susahnya? Ternyata banyak banget yang susah gitu loh, banyak banget yang ribet, complicated, melibatkan banyak orang, kita tidak bisa sendiri, sehingga dari situ perlahan-lahan keasah. Itu yang pertama ya Mbak, soal team building, team management juga. Dan aku merasa ketika menjadi seorang, apalagi kalau ada kesempatan Mbak untuk menjadi pemimpin, apakah itu pemimpin dalam kelompok yang kecil, seperti ketua event atau ketua divisi, manajer divisi apa, sampai misalnya ke steering committee-nya sebagai presiden atau wakil presiden. Menurut aku itu kesempatan juga yang another next level. Jadi kalau misalnya kamu sebagai manager, otomatis apa yang kamu pelajari dibandingkan kalau kamu sebagai leadernya, sebagai presiden, katakanlah demikian ya, itu akan beda apa yang dipelajari. Jadi aku merasa ketika kamu sudah sampai ke level yang paling tinggi, pelajarannya tuh jadi lebih komplit gitu loh Mbak. Jadi lebih banyak, lebih lengkap lagi. Apalagi kalau udah ngomong soal human management. Bagaimana kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kita mencari yang terbaik untuk organisasi. Kita berusaha untuk memberikan ruang kepada anak-anak untuk bisa develop skill mereka, develop interest mereka. Jadi kalau di BNIC Mbak, kita nggak hanya melulu ngomongin bahasa Inggris ya, tapi kita juga anak yang suka IT, ayo kita kasih. Kita minta mereka untuk bikin website, kita minta mereka untuk develop application untuk registrasi misalnya. Anak yang suka apa? Desain, kita bantu kasih ruang mereka untuk desain poster kah, desain event kah, desain panggung kah. Jadi macam-macam, bikin video kah. Ada banyak sekali ruang di klub itu untuk kita explore.
Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua soal konsisten dan persisten. Soal kedisiplinan tadi ya untuk mengejar apa yang sudah menjadi mimpi kita, kedisiplinan untuk mengejar apa yang sudah menjadi goal kita. Aku belajar pada saat kuliah untuk set target, untuk set goal, untuk bikin namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi dari kuliah itu udah mulai belajar, oh ternyata ketika kita sudah punya goal yang jelas, yang clear, yang terukur, smart gitu ya, di situ kita bisa menyusun langkah yang tepat. Kita jadi bisa lebih fokus karena goalnya juga fokus gitu loh. Kalau kita bikin goal, kita nggak bisa normatif kayak misalnya kita ingin menjadikan klub ini sebagai klub yang terbaik di Bina Nusantara. Nggak bisa. You have to define what is the best. Apa itu pengertian the best? Harus ada ukurannya, harus ada angkanya. Karena itu lebih tangible ya, lebih kelihatan gitu loh. Jadi misalnya waktu itu selama kepemimpinanku sebagai presiden, target kita adalah bagaimana bisa bikin event skala internasional. Makanya waktu itu kita bikin yang namanya Southeast Asian English Olympics yang akhirnya sekarang berkembang menjadi Asian English Olympics. Terus kita bikin yang namanya kita mau pecahin rekor dunia. Waktu itu kita bikin crossword, jadi orang-orang mengisi crossword dalam waktu yang sama bersamaan dengan jumlah yang terbanyak. Kita dapat itu rekor Guinness World Record. Jadi itulah kira-kira Mbak, belajar untuk bagaimana set target, set goal yang jelas. Dan itu akhirnya kebawa sampai kehidupan sehari-hari. Sampai ke karir, bagaimana karir kita. Waktu itu aku juga dalam berkarir ya pada akhirnya dengan segala modal yang sudah aku jalani selama di BNIC, selama di kampus, akhirnya nggak gagap sih Mbak, bagaimana penyesuaian di lapangan, bagaimana dinamika, karena menjadi seorang wartawan itu kan kita dituntut untuk bisa standby, ready, kapanpun, nggak ada tuh yang namanya 8 jam kerja, 9 jam kerja, pulang, selesai gitu. Enggak Mbak, benar-benar flexible hours, kita harus siap, disuruh lembur, masuk subuh, pulang pagi lagi, sudah harus siap dengan segala konsekuensi itu. Memang tetap ada kagetnya ya, tetap ada culture shocknya. Tapi itu bisa di-manage dalam waktu yang singkat, karena apa? Karena aku sudah menjalaninya juga di kuliah. Kalau kita bikin event, Mbak, kalau kuliah itu kan benar-benar bisa dari pagi ketemu pagi juga, lembur, seru-seruan sama teman-teman, ya kan? Jadi kayak udah biasa gitu loh, meskipun memang tingkatannya level intensitasnya berbeda ya, tapi sudah ada. Kalau kita pernah melakukannya, kita tidak akan gagap sih, tidak akan terlalu gagap lah. At least kita bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Nah, konsisten dan persisten yang lain adalah juga ketika misalnya kita menemui tantangan atau kita sudah set target tapi tidak sesuai, akhirnya realisasinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bagaimana kita tidak gampang putus asa dan tetap konsisten melakukan usaha-usaha. Kalau usaha ini tidak berhasil, oke, kita coba dengan usaha yang lain. Ganti lagi caranya, kita kreatif, ganti lagi apa nih yang bisa kita lakukan. Nah, dari situ konsisten untuk mencoba, dan persisten itu maksudnya apa ya Mbak? Tidak mudah capek, tidak mudah putus asa, nggak mudah nyerah, iya, agak ngotot juga sebetulnya untuk terus mencoba ya. Ada kedisiplinan di situ sehingga pada akhirnya bisa juga gitu loh. Jadi itu sih yang aku pelajari selama kuliah, bagaimana memupuk ya soft skill seperti ini yang ternyata sangat berdampak ketika kita sudah kerja nanti, even kita dilibatkan dalam sebuah tim yang besar, kita akan menjadi orang yang lebih siap. Aku bisa bilang kayak gitu sih. Tapi tadi cukup lumayan menarik banget loh Mbak, membuat insight buat para freshman juga gini. Kemudian mungkin yang perlu di-note adalah tentang goal kali ya Mbak, karena mahasiswa masih baru masuk, kadang masih suka bingung, goalnya tuh apa sih gitu. Gimana caranya untuk bisa bikin goal sendiri itu gimana Mbak? Kira-kira ada saran nggak buat freshman untuk bisa memiliki rencana karir sebagai employee gitu, biar sukses seperti ini Mbak? Oke. Kalau misalnya ada kebingungan, keraguan itu wajar banget Mbak. Aku juga sampai kuliah semester berapa itu masih bingung. Bahkan sampai terakhir misalnya mau apply kerjaan itu masih kayak ragu-ragu, maju mundur. Jadi sebetulnya kebimbangan, keraguan itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Itu wajar akan kita alami.
dan tidak perlu kita persoalkan kayak gimana sih, hadapi aja gitu loh. Kadang hidup juga harus mengalir juga, meskipun kita juga harus set goal, tapi kadang-kadang kita harus biarkan itu mengalir, karena pada akhirnya waktu akan membantu kita untuk menjawabnya gitu loh. Tapi memang ketika kita punya goal, itu kita akan lebih fokus gitu loh. Nah, caranya sebetulnya Mbak, sederhana aja, mulai dengan set goal yang kecil. Kayak misalnya ketika kita diberikan tugas gitu ya, dari kampus. Kita set goal bagaimana bisa mengerjakan tugas itu nggak mepet deadline. Jadi 2 hari kelar. Itu kan sebetulnya goal yang kecil, yang sederhana. Tapi kalau kita sering melakukannya, kita disiplin melakukannya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan, Mbak. Apa yang kita lakukan secara terus-menerus, secara konstan, itu lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Misalnya aku sama teman-temanku gitu ya, kita dikenal sebagai tim yang no mepet-mepet gitu. Jadi kalau misalnya deadline-nya minggu depan kumpul, kalau bisa 2 hari itu udah selesai. Nah, itu kan goal yang sebetulnya sederhana gitu ya. Atau misalnya dalam hal kita mengejar nilai. Sebetulnya ini juga aku tidak menyarankan teman-teman untuk mengejar nilai, tapi memang nilai itu adalah pada akhirnya salah satu indikator gitu kan, salah satu indikator yang jelas, yang terukur gitu kan. Jadi misalnya dalam mata pelajaran aku ya, kalau di sastra Inggris itu ada katakanlah speaking. Aku set goal bagaimana caranya supaya bisa dapat A. Ya kan? Itu kan sebetulnya hal yang sederhana. Aku ikut lomba, aku set goal bagaimana at least aku masuk final. At least aku jadi 3 besar. Itu goal gitu kan. Nah, terus bagaimana ketika dalam sebuah event bikin proposal kelar dalam waktu 1 minggu. Katakanlah ada revisi, ya udahlah 1,5 minggu gitu loh. Terus bagaimana karir dalam organisasi dari mulai member, kemudian menjadi manajer, kemudian menjadi wakil presiden, sampai akhirnya menjadi presiden. Dengan kita punya goal, kita selalu memacu diri kita untuk 1 langkah lebih maju, lebih maju, lebih maju lagi. Dan kadang-kadang kita juga akhirnya bisa flashback, Mbak, kita sekarang sudah sampai mana sih? Apakah seperti yang kita rencanakan atau tidak? Dan itu kan bisa menjadi bahan evaluasi kita ya, ketika kita sudah tahu arahnya kemana, tapi ternyata kita cuma sampai tangga yang ke-7 misalnya, padahal kita mau sampai ke tangga 10. Oh, berarti kita bisa evaluasi, apa sih yang kurang dalam usaha gue, ya kan? Apa sih yang bisa gue perbaiki, yang bisa gue berubah, supaya gue bisa nyampe tangga yang ke-9 atau nyampe tangga yang ke-10. Jadi dari hal yang kecil aja, dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita rapat, gimana supaya misalnya kita datang on time, kita nggak jadi orang yang datang telat gitu. Dari hal yang sederhana itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Gitu sih Mbak, sampai akhirnya kerja itu kebawa. Bagaimana misalnya aku kan kalau siaran sekarang di program Primetime News itu bawain dialog, ya kan. Bagaimana goalnya adalah bagaimana persoalan ini bisa ada titik terang yang lebih clear gitu loh. Bagaimana masyarakat jadi paham ini sebetulnya isunya apa, dan apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang harus dilakukan masyarakat. Kurang lebih goalnya seperti itu. Kalau kita sudah tahu goalnya bagaimana, kita akan menyusun pertanyaan, saya akan menyusun pertanyaan yang langsung fokus. Yang mau dijawab itu apa, sehingga pertanyaan itulah yang saya susun. Nah, jadi itulah pentingnya goal ya, membuat kita lebih fokus, membuat kita lebih tahu langkah-langkah apa, cara-cara apa yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kalau bisa disimpulkan sedikit nih, ada 3 poin penting dari Kak Sylvia. Pertama, bekerja keras. 2, disiplin. Dan 3, persistence. Dan langkah yang paling penting adalah kita harus selalu set goal kecil untuk sehari-hari, agar hidup menjadi lebih maju daripada sekarang. Terima kasih banyak buat Kak Sylvia untuk waktu dan cerita serta pengalamannya yang luar biasa. Tentunya hal ini sangatlah bisa melengkapi para freshmen untuk bisa membayangkan masa depannya nanti. Terima kasih juga buat para freshmen yang udah setia mendengarkan kami. Jangan lupa masih ada 2 seri podcast lagi mengenai eksplorasi karir untuk menjadi entrepreneur dan melanjutkan studi. So, jangan lupa disimak juga ya. Akhir kata, saya Ira, pamit undur diri dulu. Tetap semangat menjalani seluruh rangkaian kegiatan first year program. Jangan lupa, FYP bikin happy. Bye!